bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa baik dalam hidup kami hari ini, kemarin, bahkan di hari-hari depan Tuhan yang bahkan kami belum tahu akan jadi seperti apa. Kami tahu Engkau ada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur, kami mengucapkan terima kasih karena kasih setiamu dan terus kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita
Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya dalam Engkau saja kami bisa bermakna, bernilai. Ketika hidup kami bermakna dalam Engkau, disitulah kami meninggikan nama-Mu. Untuk itulah kami mendekati firman Tuhan, supaya terus Kau bentuk kami sedemikian rupa. Hari bertambah hari, hidup kami makin berkenan dan makin berkenan di hadapan Engkau. Roh Kudus berotoritaslah. Lembutkan hati kami membuka hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan untuk diajar, ditunjukkan kesalahan, diperbaiki kelakuan, dan dididik kami dalam kebenaran. Berbicara Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa tema kita hari ini? Apakah disosialisasi? Tema kita hari ini kuasa dan pribadi Yesus. Boleh diulangi apa tema kita hari ini? Yes. Kuasa dan pribadi Yesus itu beda. Saya ulangi. Kuasa dan pribadi Yesus itu beda. Tetapi tidak boleh dipisahkan. Orang yang memisahkan itu kejahatan. Mari kita buka Alkitab kita. Markus 9 ayat 14 sampai ayat 27. Saya ajak kita membacanya bergantian. Sebagaimana biasa, saya mulai dengan ayat 14, saudara baca ayat 15, terus kita bergantian sampai ayat 27. Dengan catatan perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, juga kalimat demi kalimat, kata demi kata, bahkan tanda baca. Karena itu menolong kita menghayati apa yang dimaksud Alkitab. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Saya mulai ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membatikannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Katakan amin.
Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra, mulai dari konteks. Jangan pernah lepas dari konteks untuk memahami firman Tuhan. Ini Markus pasal berapa? Berarti lebih dari setengah perjalanan Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Karena Markus ada berapa pasal? Yang nyontek boleh jawab. 16 pasal. Pasal-pasal terakhir itu bukan bagian pemuridan langsung Yesus, tapi itu dia ditangkap, diadili, dihukum, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan naik ke surga. Itu pasal-pasal terakhir. Maka karena lebih dari setengah perjalanan Yesus memuridkan murid-muridnya, banyak mujizat-mujizat dia lakukan. Lalu Yesus mulai terkenal. Tapi tangkap supaya Anda benar-benar mengenal Yesus itu utuh, jangan sepotong-potong jadi kejahatan. Tangkap mana orang lebih berkesan kepada Yesus, kuasa kesembuhannya atau teguran terhadap dosa? Mana lebih berkesan? Gak berani jawab. Mana lebih berkesan? Yesus penyembuhku atau Yesus juru selamatku? Penyembuh. Jahat orang. Saya khotbah di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di mana-mana saya khotbah, lebih menekan kuasa Kristus daripada pribadi Kristus. Itulah kejahatan. Yuk kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tanpa sadar sekarang gereja-gereja Kristen enggak sedang biasa-biasa saja. Yuk Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Entah berserunya dalam khotbah, penyembahan, bahasa roh, nubuat, mujizat. Bukan. Lanjut, melainkan apa? Pelaku firman. Karena apa? Banyak sekarang orang khotbah, pendeta terkenal, banyak mujizat, penyembahan hanya sebatas ibadah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pelaku firman. Ini serius. Saya ulangi ya. Yang serius menurut Yesus, seriuslah pada kita. Tapi kebanyakan orang Kristen yang serius menurut dunia, serius bagi kita. Makanya Tuhan keras sekali menegur jemaat Roma melalui Rasul Paulus, jangan serupa dengan dunia ini. Ayo. Saya ulangi ya, bagi orang percaya kanker gak serius, sakit ginjal gak serius. Bagi orang percaya, bagi orang gak percaya itu serius. Bukan pada kankernya, tapi pada status dia belum percaya. Karena mereka mati pasti neraka. Tapi bagi orang percaya kanker gak serius, dia tahu mau kemana dia. Ini penting. Supaya jangan terlalu sering lagi orang percaya doa puasa untuk kesembuhan. Bohong serius, pemalas serius, pemarah serius. Tidak bisa mengampuni itu serius. Doa puasa untuk hal itu. Supaya jangan diantara kita menggenapi yang banyak. Di mana Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, lanjut, sedikit yang terpilih. Kira-kira ayat itu bobotnya hanya gertakan atau pasti digenapi? Bentar. Karena itu bukan gertakan, dan seringkali orang itu tahu bobotnya mengerikan setelah meninggal baru sadar. Ngerikan. Terlambat kalau sudah meninggal baru insaf. Makanya saya nggak pernah bosan-bosan ingatkan Anda, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan firman Tuhan yang murni, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Amin. Kayaknya ngelawan muka Anda ini. Susah Kristen. Lihat ayat 22. Ayat 22. Mereka percaya kuasa Kristus. Ini rata-rata pendeta sekarang. Pada hari terakhir
banyak orang, saya ulangi bahasa Yunani banyak orang, mayoritas bukan 50-50, apalagi minoritas, mayoritas akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Menunjukkan mereka percaya kuasa Kristus. Karena semua dalam bahasa Yunani, bentuk kata kerjanya terjadi, nubuatnya terjadi, usir setannya terjadi, mujizatnya terjadi. Mereka percaya kuasa Kristus, tetapi mereka nggak percaya pribadi Kristus karena mereka tidak melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Yuk sama-sama baca Ayat 23. Sama-sama baca Ayat 23. 1, 2, ya. Pada waktu itulah karena orang percaya kuasa Kristus itu kejahatan kalau nggak sekaligus untuk percaya pada pribadi Yesus. Catat baik-baik. Kalau bicara kuasa Kristus, Yesus berbuat sesuatu kepada kita. Kalau kita percaya pribadi Yesus, kita mengabdi kepada Dia, kita mencintai Dia dengan melakukan firman. Ini perbedaannya dan tidak boleh dipisahkan. Saya sedih kalau ada orang Kristen gak percaya kuasa Kristus. Saya sedih kalau ada orang Kristen gak percaya kuasa Kristus. Tapi lebih sedih lagi kalau kita percaya kuasanya, nggak percaya pribadinya. Karena Tuhan kita buat objek, alat, sembuhkan penyakitku Tuhan. Tolong Tuhan berkati anakku lagi ujian supaya dia bisa mengerjakan soal dengan baik. Tetapi mereka nggak pernah baca kitab tiap hari nih. Nekat nggak orang? Malas baca kitab, Tuhan suruh baca kitab tiap hari, nggak mau. Istri turun suami, nggak mau. Suami mengasihi istri, nggak mau. Terus kita berdoa, Tuhan aku mau naik pesawat ke Manado, Immanuel, sertai aku. Tuhan mau. Yang mana yang taat? Kau tak sama Tuhan atau Tuhan tak sama kita? Ini kejahatan, ini sangat serius. Jangan lupa sampai mati ini sangat serius. Ini penting sekali. Saran saya, jangan doa penyertaan Tuhan kalau kita malas baca kitab. Karena Tuhan jadi babu kita. Dia yang tak pada kita, bukan kita. Ini kejahatan. Sorry, kalau Anda malas baca kitab, itu kejahatan. Jangan mati dulu baru sadar. Kalau Anda malas baca Alkitab, otomatis Anda tidak percaya pribadi Yesus. Karena pribadi Yesus diungkapkannya dalam firman Tuhan. Anda jahat sekali. Tapi lebih jahat lagi, kalau dengar khotbah ini, besok masih malas juga baca kitab. Itu bahasa Jermannya double. Percaya. Apa khotbahlah kebenaran? Ini yang zaman. Khotbahlah kebenaran, walaupun nggak diundang lagi. Khotbahlah kebenaran. Nah, kita lihat Yesus terkenal. Kesan orang hanya kuasanya. Sehingga ada bapak-bapak dengan keluarga besarnya bawa anaknya yang kerasukan roh jahat, bisu. Dia lihat Yesus ada satu tempat. Dia tahu, dia dengar Yesus di satu tempat. Dia bawa ke sana, rupanya Yesus dengan 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke tempat lain. Maka bapak ini dengan keluarganya minta tolong murid-murid Yesus yang 9 lagi menyembuhkan anaknya, mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Nggak terjadi. Maka itu momentum ahli Taurat ngebully mereka. Kembali ayat 14, Markus 9 ayat 14 operator. Dibully mereka bahwa Yesus ini penyesat, bidat, jangan percaya mereka. Itu kira-kira isi kalimat terakhir. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid yang 9, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, termasuk bapak yang punya anak kerasukan roh jahat dan keluarganya, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan murid-muridnya. Mempersoalkan artinya ngebully. Kalian percaya sama mereka? Lihat ayat 15. Teliti ayat 15. Operator ayat 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus,
Lanjut Bapak Ibu Saudara. Tercengang artinya kagum mereka. Dengan pikiran, ini pasti bisa menjawab pergumulan kami. Ini pasti bisa mengusir roh jahat anak kami. Kagum pada kuasanya, nggak kagum pada pribadinya. Kalau Anda percaya, Anda harus lebih suka dibongkar dosa Anda daripada sakitmu sembuh. Kalau Anda sudah percaya, Anda harus lebih suka dibongkar dosa Anda daripada sakitmu sembuh. Tapi beberapa pendeta kita bimbing marah ketika ketahuan dia punya istri simpanan. Marah dia ketika ditegur penyelewengannya. Rusak Kristen sekarang. Akhirnya bobot pelayan-pelayan Tuhan hanya di mimbar, bobotnya entertain. Sedih, ngeri sekali. Nggak sedang biasa-biasa. Tahun lalu ada pendeta, khotbahnya bagus, penyembahannya bagus, jemaatnya cukup banyak, tapi kelakuan di rumah tangganya nggak bagus. Ketika istrinya tegur dia, dipukulin istrinya. Halo, rohani itu bukan saja waktu saya khotbah begini, atau mimpin pujian, atau lagi main musik. Itu bukan ukuran rohani. Ayo lah, kelakuan kita benar nggak di rumah tangga? Kita dalam pekerjaan kita bayar pajak nggak? Dulu di lingkungan kami ada beberapa pendeta tinggal di dalam satu RW. Tapi satu RT kami dengar ada pendetanya tetap ngotot nggak mau bayar iuran keamanan dan sampah. Saya bilang naik. Kok pendeta jadi batu sandungan? Saudara, kalau Anda tinggal di satu RT RW, Anda bertanggung jawab berfungsi jadi garam dan terang. Bayar iuran. Ibadah amin kalau berbagi. Susah. Bayar iuran aja sulit. Ada apa Kristen ini? Ialah teladan sekecil-kecilnya, setiap perkara yang kecil. Akibatnya apa? Lihat ayat 16. Yesus ngomong apa ayat 16? Operator. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Hei, apa yang kamu persoalkan dengan muridku yang 9 ini?" Ayat 16 sama-sama baca. Ayat 17 sama-sama baca. Ayat 17 sama-sama baca. 1, 2, ya. Yes, teliti dong isinya. Dia mendekati Yesus sebagai Tuhan atau guru? Guru, bukan Tuhan. Tahu nggak guru di sini dalam konteks di mana kejadian ini terjadi? Tahu nggak istilah ini dalam konteks di mana terjadi? Guru itu penekanan, bukan pengajar. Tapi lebih pada penekanan apa? Orang pintar. Gak ada hubungannya dengan dukun. Orang kalau percaya Yesus menyembuhkan dia, tapi nggak percaya dia mau mempercayakan hidupnya kepada dia, nggak ada ubahnya Yesus dukun. Itulah jahat. Kalau Anda percaya kuasa Kristus, nggak percaya pribadinya, Anda anggap Yesus dukun. Dan itu banyak. Dan itu dikotbahkan berulang-ulang di gereja. Datanglah ke gereja yang sakit sembuh, datang ke gereja yang nggak punya jodoh dapat jodoh, datang ke gereja yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya pekerjaan. Kenapa itu ditekankan? Padahal di gereja menekankan bukan menerima. Ibadah itu menekankan memberi atau mempersembahkan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kurus puncaknya, yang berkenan pada Allah. Sakit sembuh itu berkenan pada kita. Berkenan kepada Allah itu ibadah sejati. Kalau nggak begitu, itu nggak ibadah sejati, sama sekali nggak ibadah sejati, melainkan ibadah palsu tanpa sadar. Kadang-kadang tanpa sadar sedang kita pindahkan gunung kawi dengan kemasan baru di gereja. Ngeri sekali. Sebenarnya ini ngeri sekali. Guru, dukun. Berikutnya, teliti. Siapa yang dibawa kepada Yesus? Anakku ini kubawa. Catat. Anakku ini kubawa kepada.
Karena apa? Jawab dong, karena apa? Artinya, kalau anakmu nggak kerasukan roh jahat, kau bawa nggak? Enggak. Bapak, ibu, anak-anak muda, saudara sekalian, kalau Anda mempercayakan masalahmu kepada Yesus, bukan hidupmu, Tuhan bantu Anda. Itu jahat. Makanya banyak sekali pendeta, worship leaders, singers, pemain musik, majelis-majelis gereja, kelakuannya nggak berubah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal percaya kepada Kristus harus apa? Ku telah mati, lanjut, dan tinggalkan, lanjut. Yes. Jangan Anda mantan lumpuh, tapi bohong Anda belum mantan. Ngerti nggak? Ada orang lumpuh, berjalan dia, tapi jujurnya tetap lumpuh, bohongnya tetap jalan. Ya binasalah. Ayo dong. Ada orang lumpuh, didoakan sembuh dia, berjalan. Tapi kekudusannya lumpuh, perzinahannya tetap jalan. Kan rusak begini. Makanya bersyukurlah Anda kalau ada wadah ibadah seperti ini, dipercayakan hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya jujur, yang bisa merubah kelakuan kita supaya kita jangan hanya percaya kuasanya, tapi kita mencintai pribadinya. Yang setuju katakan amin. Yes. Guru, anakku ini tolong anakku. Dia kerasukan roh jahat. Catat baik-baik. Kenapa dia bawa anaknya kepada Yesus? Berarti dia percaya tak kuasa Yesus? Percaya. Kalau nggak percaya dia nggak bawa. Percaya dia kuasa Yesus. Makanya dia percaya. Pasti kau bisa lepaskan anak ini. Dia percaya kuasa Kristus. Saya ulangi. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab. Berapa yang percaya kuasa Kristus dapat menyembuhkan? Berapa? 10 percaya kuasa Kristus dapat menyembuhkan. Berapa yang belajar percaya kepada pribadi Yesus? 1. Bedakan 3 tingkatan ini. Percaya, mempercayakan diri, menjadi orang kepercayaan Yesus. Bedakan. Mayoritas di gereja, aktivis bahkan pendeta, rata-rata percaya. Orang beriman itu bukan sekedar percaya, mempercayakan diri. Tangkap. Mempercayakan diri. Apa itu mempercayakan diri? Contoh sederhana. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk tidak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, disiplin baca Alkitab, itu statement hidup yang sederhana. Anda sedang mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Ini serius. Bagaimanapun kelakuan istri kita bapak-bapak, bagaimanapun kelakuan suamimu ibu-ibu, suami tetap mengasihi istri, istri tetap tunduk pada suami. Kenapa? Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kalau ada orang membenci istrinya, membenci suaminya, Anda nggak bicara iman. Itu namanya mempercayakan. Melalui mempercayakan diri terus-menerus, bisa gagal kita ulangi, lama-lama teruji kita menjadi orang kepercayaan Yesus. Yaitu sebelum ajal kita tiba, kita berfungsi jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Pergilah, beritakanlah Injil, karena murid-muridnya menjadi orang kepercayaan Yesus. Berita Injil itu terutama bukan verbal, bukan mulut, tetapi hidup kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca sisi rumah tangga kita, yang bisa dibaca tetangga RT kita, yang bisa dibaca oleh keluarga kita, karena kita punya keunggulan dalam kesabaran, kerendahan hati, suka berkorban, kesucian. Itu namanya menjadi orang kepercayaan Yesus. Jangan meninggal sebelum jadi orang kepercayaan Yesus. Malanglah hidup Anda kalau sekedar percaya. Ya, mereka percaya. Mereka percaya. Lihat ayat 18. Apa kata Bapak ini? Ayat 18.
Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Lanjut saudara. Tahu nggak makna kalimatnya? Ngebos dia. Aku sudah meminta kepada murid-murid supaya mereka mengikuti roh itu. Mereka nggak dapat. Dengan kata lain, titik beratnya, kalau dapat kami bayar deh. Nggak ada upahnya kayak dukun. Nggak dapat. Dia percaya kalau Yesus melakukan pasti dapat. Lihat ayat 19 supaya kita ngerti. Ayat 19, apa kata Tuhan? Maka kata Yesus kepada mereka apa? Stop. Orang yang percaya kuasa Kristus sama Tuhan nggak percaya. Catat baik-baik. Orang yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia, itu namanya nggak percaya. Kenapa itu ditekankan di gereja? Percayalah, sakitmu sembuh. Percaya. Kenapa? Kalau itu sama Tuhan nggak percaya. Ayolah. Jangan ragu Anda percaya kuasa Kristus. Tapi perhatikan, lanjutkan Anda mempercayai pribadi Kristus, yaitu bertobat lahir baru. Ketika orang bertobat lahir baru, itu mujizat di mata Yesus. Saking mujizatnya, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Selera surga tinggi sekali. Surga tidak pernah meletakkan sukacitanya di sakit sembuh, mayat bangkit, nggak pernah di surga. Tapi kalau orang bertobat, arti bertobat, mulai mempercayakan dirinya kepada Yesus karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya. Itu namanya mempercayakan. Tetapi bagaimana kita mempercayakan terus-menerus? Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta lanjutkan pelaku firman. Gagal ulangi. Apapun alasanmu, tetap kasih istrimu. Apapun alasanmu, tunduk pada suamimu. Apapun alasanmu, baca Alkitab tiap hari. Itu namanya kita berbahagia karena dua itu yang membuat surga sukacita. Yang lain kagak. Ini penting sekali. Dia percaya soal penyembuhan, tapi itu kenapa? Kamu angkatan tidak percaya. Loh, kami percaya. Itu bukan percaya sama saya. Makanya mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus menurut pikiran masing-masing, bukan menurut pikiran Kristus. Ini mengerikan. Nah, heran, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Berikutnya, berapa lama lagi aku harus tinggal di neraka? Ada limit. Kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, hari ini bertobat. Jangan tunda. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kalimat terakhir sama-sama baca, kalimat terakhir sama-sama baca. 1, 2, ya. Perlu penghayatan dong. Anda nggak lulus audisi. Ditutup dengan tanda baca apa? Anda bacanya kayak tanda tanya. Bawalah itu kemari. Masa itu tanda turun. Kalinya apa? Bawalah itu kemari. Begitu. Ya Tuhan, supaya penghayatannya enak. Bawalah itu dan bawalah itu kemari. Kayak enggan-engganan. Halo? Bawalah anak itu kemari. Pikiran Kristus dengan orang banyak, termasuk mungkin Anda, beda. Bawalah anak itu kemari. Kemari ini mungkin sebelah kanan dia. Bawa anak itu kemari. Pikiran orang banyak mungkin sama dengan anak. Bawa supaya disembuhkan. Kagak. Tolong, bawalah itu kemari. Bukan anak ini akar permasalahan. Lihat ayat 20. Apa yang terjadi? Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh jahat dalam diri anak ini melihat Yesus, anak ini segera disiksa. Digoncang-goncang, terpelanting ke tanah, terguling-guling, mulutnya berbusa. Ini dalam bentuk kata kerja terus-menerus. Digoncang-goncang, terpelanting ke tanah, terguling-guling, mulutnya berbusa. Terus-menerus. Tuhan tidak memperhatikan anaknya. Tuhan memperhatikan bapaknya. Ini penting sekali. Bedakan takun dengan tanah. Tahu takun ini tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita, tetapi merupakan pemisah kita antara kita dan Allah kita. Segala dosa kita, selesaikan dosanya dulu. Jangan langsung sembuh. Udah sembuh kita merasa hebat lagi. Ada apa ya? Pertama, bagaimana orang ini selamat? Yuk kita buka 2 Korintus 7 ayat 10 operator. 2 Korintus 7 ayat 10.
Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 7 ayat 10. 1, 2, ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi kalau anak kita sakit, kita duka cita. Harus menghasilkan pertobatan, bukan menghasilkan kesembuhan ukuran pertama. Karena pertobatan itu membawa keselamatan. Tapi kalau kesembuhan, mana pernah membawa keselamatan? Banyak kami pendeta puas, lumpuh berjalan, buta kali-kali dia tepuk tangan terus. Tuhan sudah bingung. Loh, kau sudah pernah siapa? Ini sedang terjadi di gereja-gereja umumnya. Ini baik, harus menghasilkan pertobatan, bukan kesembuhan. Kok banyak kita gereja-gereja, banyak kami pendeta-pendeta puas di kesembuhan. Padahal kesembuhan tidak mendatangkan keselamatan. Makanya itu pelajaran utama bagian kuliah-kuliah terakhir kepada Petrus dan kawan-kawan. 10 orang sakit bisa sembuh. Tuhannya adakan pertanyaan retoris, pertanyaan yang gak butuh jawaban kepada murid-muridnya Petrus dan semua kawan. Bukankah semuanya telah sembuh? Semua. Ya bro, ya kenapa? Kemana yang sudah lagi? Supaya mereka tahu kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristus. Catat, pertobatan itu ajaran utama. Jangan anti kesembuhan, tapi jangan utamakan kesembuhan. Ini penting sekali. Kalau ada orang bilang pendeta di Toronto Barat itu pengkhotbah anti kesembuhan, nah, Anda. Karena saya tahun 79-80, 6 bulan 23 hari opname di rumah sakit Cinto gak ada harapan hidup. Saya sakit jantung parah yang gak ada harapan hidup yang Tuhan tolong. Saya anti kesembuhan. Tahu. Tetapi saya tidak mengutamakan kesembuhan. What next? Setelah sembuh, apa berikutnya? Bertobat gak? Hidup sesuai dengan kebenaran firman gak? Itu utama. Bukan kesembuhan utama. Jangan anti kesembuhan sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Maka Tuhan ini sayang sekali sama keluarga ini. Kembali kita Markus 9 ayat 21. Ayat 20 deh, ayat 20. Apa kata orang ini? Lalu mereka membawa kepadanya waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera goncang-goncangnya, anak itu terpanting ke tanah, terbeli-beli, sedang mulutnya berusaha menderita. Lihat ayat 21. Fokus tulis apa katanya ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sementara anak ini terpanting kepada bapaknya, Pak, sudah berapa lama anakmu ini mengalami ini? Sudah berapa lama? Enggak langsung dalam Yesus, keluar, enggak. Perhatikan bapaknya. Karena bukan ini bukan akar. Ini fenomena. Akar dikejar. Sudah berapa lama yang malam ini? Apa jawab bapaknya? Sejak masa kecilnya mulai dia menderita. Artinya apa? Bertahun-tahun kau bawa kemana aja? Ke dukun. Berapa duit keluar duitmu? Banyak. Menderita enggak? Dikejar Tuhan. Ayat 22. Bapak ini mulai hancur hati. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Beberapa kali anak ini karena kerosot mau mati. Seringkali bertahun-tahun sejak masa kecilnya. Lanjut. Sebab itu jika engkau dapat. Tadi apa? Saya sudah minta murid-murid ngebos. Sekarang dia memohon. Jika engkau dapat. Beda. Mulai hancur hati dia. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Lanjut. Yang pertama apa? Tolonglah anakku ini. Yang kedua sekarang apa? Tolonglah kami. Mulai bergeser. Itu Tuhan bekerja. Jangan cepat-cepat langsung usir roh jahat dalam diri anak ini. Kebanyakan kami pendeta langsung kita doakan sembuh. Begitu sembuh, orang kagum sama kita nikmati lagi. Mana ada hebatnya kita? Kalau saya mendoakan ada mayat di rumah duka bangkit, mana ada hebatnya saya? Orang Tuhan yang bangkitkan. Tapi banyak kami pendeta dikagumi orang, luar biasa pendeta itu pernah mendoakan mayat di rumah duka bangkit. Hebat loh. Apa?
Tuhan ini Pak, kengerian kami banyak hamba Tuhan menikmati tatapan orang kagum kepada kita. Itu bodoh. Saya ingatkan Anda, jangan kagumi hamba Tuhan. Hamba Tuhan buat sama dengan Anda, orang-orang jahat yang ditebus Tuhan. Kagumi Tuhan lah. Kalau suatu kali Anda mendoakan orang lumpuh berjalan, jangan nikmati orang kagum sama Anda. Nanti mental dukun Anda belum tuntas. Ini penting. Lanjut. Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasih. Sebab jika engkau dapat, ya pasti Tuhan dapat. Masalahnya bukan di Tuhan. Lanjut ayat 23. Masalahnya dalam diri engkau. Apa yang dikatanya? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Lanjut. Ya. Itu tidak seru. Ada apa sih Kristen? Susah orang Kristen ngajarin supaya Anda hayati. Tuhan bentak orang ini. Itu Anda bacanya nggak bentak. Tidak ada yang mesti bagi orang percaya. Ya Tuhan. Makanya baca Alkitab jangan lupa tanda bacanya supaya Anda hayati ceritanya dan maknanya. Tidak ada yang bisa bagi orang percaya. Orang percaya gimana? Orang percaya pun aku nggak ada yang mustahil. Kalau percaya pun tahu ya ada mustahil lah. Tuhan mengajak Bapak ini supaya jangan hanya percaya kuasa Kristus, percayalah pada pribadi Kristus. Gak ada yang bisa orang bagi orang percaya. Ayat 24 dengan penghayatan supaya lulus audisi. Sama-sama baca. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Senang banget saya dengan begini. Senang banget. Karena dia teriak. Aku percaya gitu dong. Kalau dia aku percaya. Aduh, kalau buat Tuhan belum petir sabar orang ini. Baca kok menghayati. Ini tadi bagus sekali. Aku percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini. Artinya apa? Ada kehancuran hati dalam Bapak ini. Teriak dia. Depan banyak orang dia teriak. Pertama apa? Tolonglah anakku ini. Berikutnya apa tadi? Tolonglah kami. Sekarang apa? Sekarang apa? Memang kau biangnya Bapak, bukan anak ini. Kau biangnya, bapak-bapak, kalau Anda malas bayar kita perusahaan rumah tanggamu, karena bapak-bapak itu imam, kepala. Halo? Seriuslah kau memperlakukan kau sebagai bapak. Dan program menyambung bapak-bapak. Kalau kau bapak-bapak gak memberikan teladan kepada istri manamu, apa arti kesabaran, apa artinya suka memberi, mana harus kau jadi imam. Istri saya, anak-anak saya belajar sabar dari saya. Belajar rendah hati mengangkat dari saya. Itu iman. Janganlah gak bertobat kita ini. Bapak-bapak itu harus mengalah. Yang terbesar itu melayani. Aku percaya, tolonglah aku tidak percaya ini. Hancur hati dia. Ini yang pun kejar. Suatu kali zaman Tommy P. Papa, tahu Tommy P. Papa? Soeharto bapaknya Tommy. Ada pejabat zaman dia telepon saya. Selalu Pak Pendeta selalu. Ada apa nih? Itu Ben. Wah, anak saya kena narkoba. Wow. Jadi gimana? Bisa tak Bapak bimbing? Oh kita tuh. Ya nanti saya kirim supir saya ngantar anak saya Pak. Tolong bimbing Pak. Gak bisa. Kamu datang, istrimu datang. Oh kami sibuk Pak, gak ada waktu. Nanti kami kirim persembahan melalui. Wah, kantongi persembahan. Kau datang, istrimu datang. Kami gak ada waktu. Saya juga gak ada waktu ngurus anak. Saya juga gak ada waktu. Kau anggap Tuhan bagung. Terus nanti dibayar duit. Kenapa model begini? Dan kita banyak pendeta. Kalau orang kaya minta tolong, cepat-cepat kita tolong. Nanti kita kasih duit puas kita. Kalau Tuhan bilang, aku jijik deh kamu. Kalau anak narkoba, akarnya orang tua. Kalau catat, kalau anak narkoba, orang tuanya akarnya. Kalau anak kesurupan, orang tuanya akarnya. Tangkap dong, supaya kita jadi teman sekerja Allah. Maka langsung Tuhan cepat sekali. Ini menunjukkan dia percaya kepada pribadi Yesus. Ada hancur hati. Dia mempersembahkan hidupnya.
Tolonglah aku yang gak percaya ini. Karena masalah itu ada pada anaknya. Tetapi kalau Anda mempercayakan hidupmu kepada Yesus, satu paket dengan masalah. Tapi kalau kau percayakan masalahmu, tidak satu paket dengan hidupmu. Maka kembalilah engkau dalam pekerjaan. Jangan hanya percaya kuasa Kristus, percaya juga kepada pribadi Yesus. Akibatnya apa? Anda punya keteladanan hidup. Di kantor ini semua orang percaya harus terkenal sabar, terkenal rajin bekerja, terkenal disudutkan, difitnah, tidak membalas. Kan itu gunanya ada persekutuan di sini, supaya Anda punya keteladanan yang bagus di tempat ini, di mana ada orang percaya dalam satu tempat, pasti diberkati tempat itu. Maka jangan lagi sekedar percaya kuasa Kristus. Percayalah pada pribadi Yesus, supaya berubah kelakuan kita. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Ayat 25 sampai seterusnya langsung gampang, langsung semuanya itu. Karena itu gampang. Penutup, kita baca Markus 1 ayat 42. Penutup Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Markus 1 ayat 42. 1, 2, ya. Bedanya orang percaya menurut manusia dan percaya menurut Tuhan. Lihat ayat ini di mana? Kalau orang percaya menurut manusia, fokusnya, langsung lenyap penyakit kusta orang itu, luar biasa Tuhan. Tetapi kalau orang percaya menurut Yesus, rupanya ini gampang. Karena diwakili kata kerja apa? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membelah laut. Artinya apa? Itu mujizat gampang, jangan lagi kagumi. Lanjut, semua mujizat seketika, gak ada unsur kekekalannya, sementara. Lanjut, Lazarus dibangkitkan gak? Bangkit gak? Mati lagi gak? Itu sementara. Laut dibelah gak? Setelah terbelah gabung lagi gak? Itu sementara. Perempuan, saya ulangi, perempuan yang sudah menikah, angkat tangan. Tinggi-tinggi supaya taksir lagi doa. Tinggi. Oke. Perempuan, Anda bukti Anda percaya kepada pribadi Yesus, Anda melakukan firman. Tolong jawab wanita. Ada nggak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, mental dukung kalian belum tuntas. Kalau kalian lebih kagum lihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, rendah banget derajat kalian itu. Termasuk kau bapak-bapak, jangan menghindar kau. Kalau kau nggak setia dalam pergaulan, tetap mengasihi istrimu, sekalipun istrimu cewek sampai mati, mana ngerti kau pribadi Yesus? Maka Kristen harus disimpulkan bukan ukuran seketika, tapi murid diproses. Supaya kita Kristen yang menghormati pengorbanan Kristus, kita menjadi murid diproses, mempercayakan hidup kita terus kepada Dia, sehingga karakter Kristus, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ambil keputusan Bapak Ibu, jangan ragu dengan kuasa Kristus. Tapi jahatlah Anda kalau tidak menyatukan percaya kuasa Kristus dengan pribadinya. Disiplinlah baca Alkitab tiap hari. Fokuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga di proses kita sangkal diri tubuh salib, sehingga ada aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan pada kami, sehingga kebenaran ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Tolong follow up kami semua Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus. Firman ini tidak sebatas pengetahuan, tetapi firman ini biarlah mengoreksi hidup kami, menegur kami, membawa kami kepada pertobatan terus menerus, sehingga ada kami mempercayakan hidup kami kepada pribadi Yesus, sehingga Yesus makin indah,
mengendalikan hidup kami. Kami semakin berkurang mengendalikan diri kami. Karena kami gak cocok jadi Tuhan bagi diri kami. Engkaulah Tuhan kami. Terjemahkan lebih lanjut firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hambamu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan Roh Kudus, tolong kami mengimplementasikan kebenaran ini, tidak pernah menyerah. Jadikan kami mempercayakan hidup kami terus-menerus kepada Tuhan. Dan mohon dalam nama Yesus, sebelum ajal kami tiba, kami menjadi orang kepercayaan Kristus. Senangkan hatimu dalam kehidupan kami, karena untuk itu alasan hidup kami, dan itulah mujizat yang sejati. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembali dalam aktivitasmu, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah, anugerah serta kasih Kristus yang mulia tak berkesudahan, penyertaan pertolongan dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.